Iya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membahas mengenai kontroversi KUHP yang baru, di mana salah satu yang jadi highlight juga di mana ada pidana perzinahan yang isinya yaitu setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Pak Stevo, kalau pasal ini di KUHP sebelumnya ada atau tidak sebenarnya? Mengapa begitu ditolak oleh masyarakat dan juga bahkan oleh dunia internasional? Ya, memang kalau di undang-undang yang sebelumnya itu tidak sedetail ini ya, tetapi sebagaimana yang juga saya katakan bahwa sebenarnya sering kami sampaikan di dalam perkuliahan bahwa untuk membaca sebuah undang-undang, jadi orang yang mengadu ini harus betul-betul terikat dalam sebuah pernikahan dengan pihak yang melakukan perzinahan tersebut, sehingga tidak bisa sembarang orang yang melakukan aduan ataupun laporan terhadap dugaan terjadinya perzinahan. Nah, oleh karena itu maka ada juga beberapa pakar hukum yang menilai bahwa tidak akan terjadi perubahan ya di dalam praktek-praktek wisata ataupun praktek-praktek kegiatan sosial masyarakat seperti yang kita alami pada saat ini. Hanya saja memang dengan diangkatnya oleh netizen terkait dengan perzinahan ini dan tidak dipahami secara menyeluruh dan utuh dari pasal-pasal yang mencantumkan terkait perzinahan ini, sehingga muncul kekhawatiran-kekhawatiran akan mengganggu pariwisata Indonesia. Nah, memang kalau kita lihat juga pemberitaan terkait dengan ditetapkannya rancangan kitab hukum pidana kita ini, yang paling menarik adalah, yang paling banyak dikomentari adalah tentang perzinahan ini sebenarnya. Ya, karena secara global, masyarakat internasional itu khawatir. Nanti dan bahkan ada yang cancel flight-nya katanya dari Australia, banyak cancel flight-nya ke Indonesia. Padahal sebenarnya kalau kita mempelajari lebih detail tentang pasal perzinahan ini, maka ada delik aduan absolutis, di mana yang mengadu itu hanya bisa orang yang betul-betul terikat dalam perkawinan dengan orang yang diduga melakukan perzinahan. Saya kira itu. Baik, tadi dikatakan bahwa sebenarnya sudah ada juga di KUHP yang lama begitu, tapi tidak begitu detail ya, Pak Stefan. Pak Stevo, tadi dikatakan bahwa sebenarnya di undang-undang yang lama juga ada, tapi tidak sedetail dengan undang-undang yang ada sekarang ini, begitu? Iya. Bisa dijelaskan kembali, Pak? Ya, jadi kalau kita baca ya terkait dengan pasal-pasal yang ada sekarang itu ada kurang lebih 3 pasal di situ ya. Pasal 411 sampai 413, dan itu sudah sangat detail, itu menjelaskan apa yang dikategorikan sebagai perzinahan. Yaitu pasal 411 dia katakan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan. Kemudian pada 412 setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Kemudian pasal 413, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batiknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Nah, pasal 412-413 ini merupakan tuntutan zaman, karena dalam kondisi sosial masyarakat kita selama ini ternyata ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, sementara di KUHP lama itu apa yang menjadi bahan material dari 412 dan 413 ini belum dicantumkan. Oke, jadi sebenarnya tidak ada masalah harusnya begitu, Pak Stefan ya? Iya. Oke, baik. Saya ingin ke Bu Adinda, Ibu, bagaimana tanggapannya mengenai pasal perzinahan dan juga pasal-pasal lain yang masih ada kontroversi? Pak Jerry itu udah pengen bicara. Oh ya, oke. Pak Jerry silakan.
Iya, sebelum ke Adinda ya, saya kira justru pengaturan tambahan ini yang berpotensi menimbulkan masalah. Karena sebetulnya kalau saya bukan orang hukum ya, tapi saya membaca KUHP yang lama itu sebetulnya menempatkan persinahan itu hanya terjadi dalam relasi bagi orang yang punya relasi perkawinan gitu ya. Nah, tetapi undang-undang yang sekarang itu membuka kemungkinan menjadi lebih luas dan lebih lebar sebetulnya. Dan ini yang dikhawatirkan. Tadi disebut memang oleh dunia pariwisata ya, karena apakah kan begini ya pertanyaannya, apakah semua orang yang datang berpasangan itu harus ditanya surat kawinnya? Nah, ini bisa saja ada razia-razia sebagaimana yang terjadi di banyak penginapan dan hotel, gitu ya. Dan ini tidak hanya untuk orang-orang luar tentunya, orang-orang kita sendiri itu ya kalau setiap masuk hotel itu ditanya surat perkawinannya kan sudah nggak benar itu. Gitu. Jadi kekhawatiran seperti itu sebetulnya yang juga dikhawatirkan ya terkait dengan pasal-pasal karet itu. Nah, dalam KUHP yang lama jelas itu yang diatur persinahannya itu hanya yang terkait dengan persinahan itu hanya orang yang punya relasi perkawinan, dan itu pun sebetulnya kemudian dihapus dan dijadikan perdata kan. Jadi saya kira kenapa dunia internasional bereaksi keras tentang itu karena kan dalam konsepsi hukum internasional, urusan itu adalah urusan yang private ya, yang tidak boleh diurus oleh publik lah, termasuk diurus oleh negara, kecuali kalau ada perilaku pidana di sana. Baik. Kan gitu ya. Kalau ada kekerasan seksual atau apa itu baru pidana, tapi sejauh tidak ada memang ya itu tidak boleh masuk dalam ranah publik gitu. Itu ranah privat. Jadi sebetulnya gini, ada kekhawatiran hal-hal yang sifatnya private itu ditarik ke dunia publik, ke urusan publik, dan ini berbahaya atau berpotensi untuk diintervensi oleh publik pada umumnya, meskipun itu tadi absolut tadi ya, bahwa yang bisa melapor ini delik aduan dan pengadunya itu hanya orang yang punya kaitan langsung secara relasi perkawinan dengan orang yang bersangkutan kan gitu. Tapi ada ruang yang terbuka atau ada ruang yang dibuka bagi publik untuk mengintervensi ruang privat. Sebetulnya di situ kekhawatiran paling mendasar soal pasal ini ya, kalau menurut saya ya. Tahan di situ dulu. Netizen memahaminya ini bahwa di mana negara mulai mau mengatur ranah privasi begitu ya, privasi warga negaranya. Sedangkan ada juga yang keberatan dengan pasal mengenai korupsi begitu, yang hukumannya malah diperingan begitu ya, lebih ringan jadi 2 tahun. Kita masih akan kembali lagi usai jeda pemirsa.